semua, perkenalkan nama saya Petrus Hansius Beni Leja dengan NIM 2101140096, kelas D semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Nusa Cendana. Nah, di sini saya akan mengajar kelas 4 semester 1 tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 tentang hewan dan tumbuhan. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA SD saya. Nah, silakan menonton video saya teman-teman. Selamat pagi anak-anak semua. Aduh, ini kok kenapa suaranya kurang besar? Jadi begini, dengar ya. Kalau Pak bilang selamat pagi, anak-anak semua bilang pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang sebelum kita mau mulai belajar kita pada pagi hari ini, Pak minta salah satu memimpin kita dalam doa. Ya, baik Rofin, silakan. Semuanya diam, kita mau berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Rofin yang sudah membawa kita dalam doa. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai belajar, Pak akan mengecek daftar kehadiran kalian ya. Jadi anak-anak semua tolong diam dan tenang untuk mendengarkan absen. Oke, baik, dengar di sini. Prudensius Puor hadir. Ronaldo dos Santos oke hadir. Ricky Gebu hadir. Rani Gerimu hadir. Putri Lepa hadir. Oke, baik. Kita semua hari ini hadir ya anak-anak. Oke, baik, sebelum mulai tolong Rofin bajunya kenapa tidak disisip? Tolong disisip dulu Rofin. Begitu kan kelihatannya lebih ganteng. Terima kasih Rofin. Ya, nah pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Anak-anak, nah nantinya pada pembelajaran ini, setelah itu Pak akan meminta anak-anak semua agar bisa yang pertama itu mencari tahu bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak bisa menulis laporan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan fungsinya. Apakah bisa anak-anak? Oke, baik, kalau bisa terima kasih. Oke, kita berbicara tentang tumbuhan. Jadi peran dari tumbuhan itu sangat penting bagi kita manusia. Selain sebagai manusia, untuk manusia juga sebagai hewan. Jadi fungsi dari tumbuhan ini adalah anak-anak, itu yang pertama sebagai penghasil oksigen, yang kedua itu sebagai makanan untuk kita, selain untuk kita, untuk hewan juga. Yang ketiga ada yang tahu ya, sebagai untuk peneduh ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini Pak Guru sudah menyiapkan satu tumbuhan, yaitu, tolong anak-anak perhatikan ke depan. Nah, di sini ada bunga ya anak-anak. Oke. Jadi di sini pada bunga ini ada bagian-bagian tertentu. Jadi coba siapa yang tahu bagian-bagian apa sih yang ada pada bunga ini? Ya, coba satu-satu angkat tangan. Ya, akar. Kedua, batang. Terus ketiga ada daun. Nah, jadi siapa yang tahu fungsi-fungsi pada akar, batang, dan daun? Coba angkat tangan.
Oke, kalau tidak ada, Pak akan jelaskan. Jadi semua tolong perhatikan ke depan ya. Ya, jadi fungsi dari akar yaitu sebagai penyerap air di dalam tanah. Selain itu juga sebagai pengikat dari bunga ini. Terus yang kedua itu fungsi pada batang. Nah, pada batang ini sebagai penopang atau penghubung antara daun dan buah. Kalau pada tumbuh-tumbuhan besar yang ada buah itu sebagai penghubung antara daun dan buah ya anak-anak. Nah, terus yang ketiga itu adalah daun. Nah, fungsi dari daun ini adalah itu sebagai proses terjadinya fotosintesis. Nah, selain proses fotosintesis ini, fungsi dari bunga ini adalah anak-anak itu sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan itu tersebut ya anak-anak. Oke, baik. Oke anak-anak, sekarang Pak mau tanya lagi. Nah, pada tumbuhan bagian manakah yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut? Coba siapa yang tahu bagian mana? Angkat tangan. Ya, bagian bunga ya anak-anak. Kenapa bunga? Nah, karena di sini bunga berfungsi sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan tanaman baru. Proses inilah anak-anak yang disebut dengan proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi secara alami dan juga buatan. Jadi proses penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putih. Oke anak-anak. Nah, baik anak-anak, tadi Pak sudah menjelaskan cukup banyak tentang tumbuhan. Nah, jadi kita menjelaskan tumbuhan itu kita juga harus tahu bagaimana cara untuk merawatnya. Jadi sekarang Bapak minta anak-anak semua buka di buku halaman 22. Coba buka anak-anak, buka sudah. Nah, oke, di situ dijelaskan tentang bagaimana upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, jadi di situ nanti Pak akan memberikan tugas untuk anak-anak. Jadi tugasnya di sini Pak akan membagikannya dalam 3 kelompok. Ya, ikut sesuai dengan baris saja, 3 kelompok. Jadi nanti masing-masing dari anggota kelompok itu bisa membuat hasil laporan atau bisa menulis cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bisa? Oke, kalau bisa nanti Pak kasih waktunya 2 hari ya anak-anak. Oke, tugas sudah Bapak berikan. Sekarang Pak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan alam. Nah, jadi ini anak-anak tolong dengar, karena ini sebagai penguatan supaya anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Ya, jadi cara kita untuk merawat lingkungan kita yaitu dengan cara sederhana. Coba siapa yang tahu? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tidak menebang pohon. Ya, bagus. Apa lagi? Ya, menanam ulang ya. Oke, baik. Jadi dengan cara-cara sederhana itulah yang kita lakukan supaya kita bisa menyelamatkan lingkungan kita, supaya lingkungan kita bisa terhindar dari banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kakak. Oke, baik anak-anak, kita sudah belajar banyak. Sekarang Pak mau tanya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Angkat tangan. Ya, Rani silakan. Ya, baik sekali. Putri. Ya, baik sekali. Baik anak-anak, sudah ada 2 teman kita yang memberikan kesimpulan
Jadi sekarang Bapak mau menambahkan motivasi sedikit bahwa kalian hari ini mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat, gembira dan ceria. Bapak sangat senang semua. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Bapak juga berharap kalau untuk pembelajaran kita selanjutnya anak-anak semua bisa ceria dan semangat seperti ini ya. Bisa luar biasa sekali. Oke, Pak rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin kita untuk doa. Ya, Rani silakan. Oke, semua siapkan hati dan batin untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai, oke? Amin, berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai di sini. Baik semua anak, terima kasih. Bye bye.